Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4, Allah telah berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mereka cerewet, suka ngomel, banyak bicara, dan masih banyak lagi. Tahukah Anda bahwa sebenarnya dengan cerewet, suka cerita, mengomel, dan lain-lain, ini sebenarnya adalah bentuk verbal katarsis, yaitu orang tua mengeluarkan unek-uneknya sehingga setelah melakukannya hatinya akan menjadi lega dan nyaman. Selama orang tua masih mau bicara, mengeluarkan pikiran dan terutama perasaannya dalam bentuk verbal, ini bentuk sangat bagus daripada mereka hanya diam saja. Semakin mereka diam, tidak ada komunikasi, maka akan semakin tidak baik bagi diri mereka. Sebagai anak, kita perlu bijak memahami kondisi dan situasi orang tua kita. Seorang ahli hipnoterapis pernah berkata, walau saya bisa hipnoterapi, saya tidak akan menyugesti ibu saya agar tenang dan tidak cerewet lagi. Memang ibu saya ini cerewetnya minta ampun. Namun justru inilah yang membuat beliau bisa selalu sehat dan panjang umur. Saat ini beliau berumur 92 tahun. Sejak saat saya kecil, saya sudah mengetahui bahwa ibu saya cerewet minta ampun. Banyak bicara hal-hal yang tidak penting, suka mengulang-ulang apa yang sudah dikatakan atau ditanyakan. Namun karena saat itu kita masih kecil, masih baru belajar bicara, cerewetnya dianggap lucu dan menyenangkan. Saat seseorang menjadi tua, suka atau tidak suka, ia kembali seperti anak kecil. Namun karena sekarang tubuhnya sudah tua, renta dan keriput, cerewetnya tidak lagi lucu dan menggemaskan, malah terkesan menjengkelkan. Sayangilah orang tua apa adanya, dengan segala keluguan dan kekurangan mereka, selama mereka masih ada bersama kita. Suatu saat nanti, saat suara mereka sudah tidak ada lagi terdengar, kita pasti akan kangen dan merasa kehilangan. Ingat, nanti kita juga akan menjadi tua, renta dan keriput, dan cerewet seperti orang tua kita. Dari Umar radhiyallahu ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang atas kalian Uwais bin Amir bersama dengan penduduk Yaman dari Murad, lalu dari Karn. Dulu ia terkena penyakit sopak lalu sembuh, kecuali selebar koin uang dirham. Ia mempunyai seorang ibu yang ketika dulu ia berbakti kepadanya. Seandainya ia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, pastilah akan dipenuhinya. Jika kamu mampu, ia beristighfar untukmu, lakukanlah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Uwais bin Al-Qurni hidup di Yaman pada masa Rasulullah SAW dan bukan termasuk sahabat karena belum pernah sekalipun berjumpa dengan Rasulullah SAW. Namun
Cinta Uwais kepada Rasulullah SAW sangat besar. Saat mendengar gigi Rasulullah patah, Uwais pun memukul giginya hingga patah. Uwais sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, tetapi tidak bisa meninggalkan ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan buta. Sahabat mercusuara hati yang berbahagia, di sela-sela waktu mencari nafkah, Uwais tetap menyempatkan diri untuk berpuasa pada siang hari dan menegakkan sholat malam. Uwais yang miskin tidak kehilangan akal saat mendengar permintaan ibunya untuk berhaji. Sang ibu sudah tua dan lumpuh. Uwais pun tidak memiliki kendaraan untuk berhaji. Uwais lantas membeli seekor anak sapi dan berlatih menggendong sapi tersebut ke bukit setiap hari. Begitu terus yang dilakukannya hingga sapi makin berat dan besar. Uwais pun mampu mengangkat beban berat berkat latihannya selama berbulan-bulan. Ketika musim haji tiba, Uwais menggendong sang ibu dari Yaman hingga Baitullah, sedangkan sapi dipakai untuk mengangkut bekal selama berhaji. Tak mengeluh, apalagi terlontar rasa kesal. Uwais menjalani perjalanan ratusan kilometer dengan cinta dan bakti pada ibunya. Simak dialog indah antara Uwais dan sang ibu. Uwais, doa apa gerangan yang kamu panjatkan di depan Baitullah? Uwais Al-Qarni menjawab, saya berdoa kepada Allah agar mengampuni semua dosa-dosa ibu. Lantas bagaimana dengan dosamu? Mengapa kau tidak meminta ampun juga? Ibunya heran. Dengan diampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu akan memasukkanku ke dalam surga, jawab Uwais. Uwais adalah manusia langit yang bahkan namanya disebut oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Sahabat mercusuara hati yang berbahagia, semoga saja narasi ini dapat menginspirasi kita semua, sehingga kita dapat meningkatkan nilai-nilai kebaikan kita untuk terus kita menghormati dan memberikan penghargaan yang baik dan terbaik kepada kedua orang tua kita. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.